Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatabarraka bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah tarwi rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-12 ini engkatisi kuritu nawere puang Allah Ta'ala pamase marajannak kuritu ya naritu engkana nalangi puang Allah Ta'ala kesempatan berupa taufik ya, untuk pada hadire laksanakan ikuritu kewajibat idi umat selenge melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Sebelum itu kita akan mendengarkan ceramah atau tausiah. Untuk malam ini kita akan membahas tentang petunjuk Al-Quran dalam hal membina rumah tangga. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala iro akurangnya napaturu puang Allah taala lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Tujuannya adalah bagaimana memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana Al-Quran itu memberikan bimbingan kepada khususnya kita umat Islam dan umumnya manusia. Tak terkecuali dengan adanya petunjuk, adanya pedoman dalam hal membangun rumah tangga itu sendiri. Bahkan salah satu ayat yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga, membangun rumah tangga adalah juga berkaitan dengan puasa. Masih terkait dengan puasa itu sendiri. Dalam ayat hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Rangkaian satu ayat itu ternyata ayat ini turun berhubungan dengan sebuah hukum yang dibatalkan. Sebelum ayat ini wattunna de panaturung yewe ayae toma-toma lebiku selesur malebiku yang kamaneng hadere yero berhubungan atau bercampur dengan suami atau dengan istri bukan hanya di siang hari akan tetapi juga di malam hari itu diharamkan, Pak. Ya. Jadi bagi suami istri yang mau bercampur dengan
pasangannya itu diharamkan meskipun dia di malam hari di bulan Ramadan. Malam hari di bulan Ramadan. Dalam ayat ini ya, Allah memberikan keringanan kepada kita umat Islam. Ternyata Allah membatalkan hukum tersebut yang dilarang hanyalah di siang hari di bulan Ramadan dan di malam hari. Oke, kita bebas. Mari kita lihat betapa petunjuk Al-Quran memberikan kesejukan dan memberikan bimbingan yang kelihatannya atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa memihak kepada manusia itu sendiri, kebutuhan manusia. Bukankah manusia itu memiliki banyak kebutuhan? Salah satu diantaranya adalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu, dalam ayat yang saya bacakan tadi, di dalam Al-Quran terkait dengan itu, wa anna haza sirati mustaqima. Inilah bimbinganku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Ajak lalu mengikuti wikuritu bimbingan selain daripada bimbinganku, karena Anda akan bercerai-berai, Anda akan mendapatkan persoalan di jalannya, ya, di tengah jalan. Termasuk diantaranya adalah pada saat kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dalam hal pembinaan keluarga, pembinaan rumah tangga, maka bisa jadi itu ya, apa yang kita harapkan tidak akan kunjung tiba. Tomo-tomo lebiku sila surma lebiku engkau meneng hadire. Dalam Al-Quran diawali dengan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Yero akorange mancaji apati ruangi masa laori umma manusiae. Ya. Hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Di samping itu, di samping Al-Quran menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Kalau kita berbicara peraturan misalnya di Indonesia, hudal linnas ini menjadi undang-undang. Ya, undang-undang. Kemudian wabayyinatin bukan hanya menjadi undang-undang, akan tetapi juga menjadi bayinat, penjelas dari undang-undang, berarti peraturan pemerintah misalnya. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Mari kita lihat salah satu petunjuk Al-Quran dalam hal membina rumah tangga. Dalam ayat kalau saya bacakan secara lengkap, di mana Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 187, setelah Allah memberikan penjelasan terkait dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, selanjutnya Allah turunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan. Salah satu petunjuknya adalah, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Di malam hari di bulan Ramadan, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istrinya. Kenapa? Ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nasaba yetu pasangata, yetu baineta pakaian apa? Pakaiatta kuritu. Makuto paroto idi lakaye mencaji pakaian naik kuritu bainewe. Aga betuan na yewe. Itulah biasa dalam rumah tangga, napai siuleng, napai si taung, lenyek nih, agan nasenahe.
sudah tidak lagi ya apa yang diharapkan sedikit demi sedikit itu sudah berkurang. Ya. Kenapa? Oleh karena ada sesuatu yang hilang fungsi masing-masing dari pasangan. Apa fungsi yang hilang? Di antara sesuai dengan ayat ini, di mana sang suami tidak berfungsi sebagai pakaiannya kuritu istrinya, dan istri tidak berfungsi sebagai pakaian suaminya. Itu dalam ayat. Ada kuritu fungsinya pakaiannya. Salah satu fungsi pakaian sebagaimana yang kita lihat, yang kita saksikan dan fakta menurut kita, ya kan? Ini pakaian yang saya pakai ini untuk apa? Ternyata adalah untuk menutup aurat. Itu satu fungsinya. Menutup rahasia, ya kan? Menutup aurat, menutup rahasia. Oleh karena itu, betapa banyaknya fakta ini, Pak. Fakta membuktikan di mana di pengadilan agama banyak terjadi perceraian yang diawali dengan percekcokan. Kenapa? Salah satu di antaranya sang pasangan, apakah dia istri atau suami, tidak mampu memberikan fungsinya sebagai pakaian, yakni untuk menutup rahasia pasangannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan, justru Allah menyembunyikan rahasia pasangan, tapi justru salah satu dari pasangannya justru memberikan informasi di luar dari yang tidak semestinya. Ini salah satu penyebabnya. Kenapa? Oleh karena dia tidak memiliki lagi menghilangkan fungsi pakaian itu sendiri sebagai menutupi rahasia apa yang ada dalam diri sendiri. Itu yang satu. Meskipun, ya, kalau dalam agama kita, meskipun itu kepada keluarga dekat, bahkan kepada orang tua sendiri, ya, kepada orang tua sendiri, bukankah dalam doa, salah satu doa ya, salah satu doa yang selalu kita panjatkan di dalam sholat, antara dua duduk di antara dua sujud, salah satu di antaranya adalah Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah tutupi rahasiaku. Allah menutupi, sangat menutupi rahasia siapapun hambanya. Tapi kadang justru hamba itu sendiri yang mengeluarkan, yang membongkar rahasianya sendiri. Padahal dia sendiri yang meminta. Ya. Jamaah tarwih rahimakumullah. Ini yang satu. Yang kedua, fungsi pakaian itu sendiri adalah sebagai perhiasan. Zina, perhiasan ya. Perhiasan belo-belo. Belo-belo. Aga betuan na belo-belo. Make betuangi make dae. Dia pasangan semestinya dia harus memiliki fungsi terhadap pasangannya agar supaya pasangan tersebut bisa dilihatnya dia itu adalah sebuah menambah penampilan dirinya. Narik kode igaga pasangannya kayaknya dek na pede joka kayak ya. Dia tidak pede, dia tidak percaya diri, tapi ya kungke pasangannya percaya diri. Ajakna sebaliknya. Yaku dek igaga pasangannya, wah percaya dirinya si sena engkai pasangannya. Dek na percaya diri. Berarti
ada yang salah ini. Fungsi pakaian justru harus menambah percaya diri terhadap pasangan. Itulah sebabnya suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Dia gugat suaminya di hadapan Rasulullah. Minta diceraikan. Minta diceraikan oleh suaminya, dia mengadu kepada Nabi. Magi, kenapa? Karena ternyata sang suami ini dia kena belo-belo, Pak. Ya kupoler zaman-zaman ndak pernah napa decengi sisirna, ndak ada lah. Ndak ada penampilannya. Maka pada saat itu diterimalah laporan sang istri tadi di hadapan Nabi, tapi dia mau Nabi minta bukti. Buktinya adalah dia hadirkan suaminya. Setelah itu hadirlah sang suami. Kemudian setelah hadir disaksikanlah oleh Nabi, maka dan Nabi, memang betul ya, makutongeng siapapun perempuan yang menjadi istrinya ya kenapa? Itu tadi. Pada saat itu maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk bagaimana sang suami tadi ini dimasukkan ya di satu ruangan khusus. Kemudian di situ ipak belo nih ya, dicukuru nih apa ipak belo. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua ipak pakaian kan, kemudian keluarlah dari kamar ya. Dari kamar tadi, lapong sang istri tidak nak kenal ki suaminya, Pak. Setelah tahu itu adalah suaminya, langsung Nabi menyampaikan kepada Nabi, "Dewelo, saya tidak mau diceraikan oleh suami saya." Apa yang ada, apa yang hilang dari suami itu dan apa yang sudah hadir dari suami itu, ternyata salah satu di antaranya dia sudah memiliki fungsi sebagai pakaian, yakni makbelo. Oleh karenanya ini perlu kita perhatikan bersama. Salah satu cara Al-Quran memberikan pembinaan dalam hal rumah tangga yang bahagia, di antaranya adalah mari kita memiliki fungsi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.